peran Novalisa, Dewi, Baim, dan David akan menampilkan sebuah drama. Wah, klik aja noh. Dapat kuota dari pemerintah 100 GB. Aku juga tadi udah isi nomor HP aku sama nama aku. Masa sih? Ini juga ada berita di grup keluarga. Katanya ada penculikan di dekat mall sini. Langsung aku share ke semua grup ya. Kasihan soalnya. Stop. Jangan dipencet. Nova, Dewi, Baim. Itu semua bobo scam, penipuan. David, ini adikku telepon katanya dia dibawa ke kantor polisi. David, gimana ini David? Katanya dia kecelakaan narkoba David. Pak, tenang dulu Pak. Tarik nafas dulu Pak. Pak, itu tuh namanya phishing. Penipu itu sekarang gampang banget buat nyeluin soal-soal orang. Dia juga bisa pakai AI buat niru soal adik kamu. Jadi kamu tenang dulu. Coba kamu telepon adik kamu. Ya udah. Dia konfirmasi dulu ya. Ya. Tapi Fit, ini tuh ada logo banknya loh. Masa sih bohongan? No, bikin web palsu itu gampang banget. Itu namanya phishing. Jadi kalau kamu klik link itu dan kamu isi rekening kamu, password kamu, itu semua bisa ludes saldo kamu. Jadi jangan klik dulu, kamu cek aja di cekrekening.id supaya bisa konfirmasi kalau itu penipuan atau bukan. Wah, ini kenapa HP ku cok? Ini ada iklan pop up. Wah. Nah, itu dia. Bisa jadi itu malware. Jadi ingat ya, pemerintah nggak pernah bagi-bagi kuota begituan pakai link sembarangan. Jadi cek dulu di infonya, cuma di web resmi Kominfo. Aduh, berarti tadi berita penculikan yang tadi aku share itu hoax dong. Duh, malu banget kalau misalkan itu benar hoax. David, ternyata adikku sedang tidur di kamarnya. Makasih ya sudah mengingatkan. Aku jadi tenang, David. Iya, sama-sama. Makanya kamu jangan panik dulu ya. Makanya kita harus punya literasi digital. Jangan cuma pinter main HP doang, tapi harus pinter juga main informasi. Saring dulu sebelum sharing. Apakah Bapak pernah mendapatkan penipuan di media sosial? Sering. Penipuannya itu kayak gimana Pak? Kayak sorry Bang. Aku yang uang bulan katanya mendapatkan uangnya berapa tuh 2 juta lah kalau nggak salah ya Pak. Tapi ibu harus transfer dulu 250.000. Di media sosial sih di Sekolah itu biasanya mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu biasanya ada banyak penipuan. Mengatasnamakan dari kurir, mengatasnamakan dari dinas apa, mengatasnamakan dari apa. Nah, nanti dia meminta data-data. Kayak kita kan punya video besar itu, TV besar itu ya. Dulu waktu kita pertama kali dapat itu, saya juga ditelepon. Nyarinya mesti saya. Kapan tuh? Ya 3 bulan ke belakang. Kita 2025. Tahun 2021. Aplikasi yang paling sering Bapak dapat penipuan itu? Kalau zaman dulu kan belum ada ya
kan curiga, udah nggak dipercaya, soalnya emang yang video callnya by bohong, tapi kan sekarang mah canggih ya, ada AI gitu kan. Iya. Jadi udah nggak percaya. Berangkat ada tahu apa-apa ya. Terus kata dari agama kan, oh ini jangan pak, ini penipuan. Menurut Ibu kalau kayak gitu tuh kita harus menghindari tuh, harus memberi edukasi gak Bu? Akhirnya jangan apa ya, kalau ada link-link gitu kan jangan diklik lah gitu ya. Kan itu tuh bisa apa namanya nomor kita kan gitu ya. Soalnya sangat-sangat merugikan ya, yang namanya penipuan itu sangat-sangat merugikan buat kita semua sih. Jadi tanggapannya ya kalau misalkan kita kalau kita mau COD barang atau apalah, pokoknya yang namanya COD kita cek dulu aja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Lebih bagus. Kasihan kalau orang yang nggak punya kan nggak tahu media sosial, harus langsung kirim. Jadi kasihan. Jangan. Gak usah diambil pusing kalau misalnya intinya satu, nggak panik ya, karena sekarang itu penipunya semakin pintar, semakin lihai, semakin tahu kelemahan orang yang akan ditipu. Sekarang nggak cuma vote, nggak cuma WA, nggak cuma telepon, bahkan sekarang video call. Sekarang itu fungsinya pakai video call, pakai seragam polisi, kan bikin orang kaget, bikin orang panik. Nah biasanya di situ lah mulailah, ketika mulai panik orang bisa dikerjain. Jadi mereka tuh belajar juga nih orangnya panik apa enggak. Saling sebelum sharing. Kapan terakhir